posyandu orang dengan gangguan jiwa. Ya, Tolong Pak dijelaskan Pak itu Pak gimana? Selama ini mungkin di Kecamatan Megalu yang posyandu ODGJ ya. Iya. ODGJ yang mandiri. Okay. Cuman di Desa Pasar Pelu. Maksudnya mandiri itu gimana Pak? Dibiayai oleh desa. Nuwun sewu, untuk program yang di Pasar Pelu itu memang sudah dianggarkan di DD atau ADD Pak? Dari DD. Oh dari DD. Posyandu ODGJ itu kita karena Pak gini, Mas Adin. Okay. Kita itu berangkatnya dari NU. Iya. Kita tahu apa paling tidak nawa itu saya. Iya. Apa yang saya berbuat bisa berbuat untuk orang lain. Iya, iya. Yang selama ini mungkin tidak jadi perhatian warga kita. Okay. Ada kalau dikalkulasi dengan apa itu tingkatan sakitnya. Okay. Itu di Pasar Pelu ini ada 15 orang. Ada 15 orang, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nina dan Maulana di channel Pak Guru Nain dalam Traveling Podcast. Hari ini saya spesial karena ditemani dengan Pak Bambang Suirman. Beliau adalah Kepala Desa Pasar Pelu yang juga Ketua PAC PDIP Kecamatan Megalu. Sehingga hari ini memang saya sengaja pakai merah-merah sebagai bentuk apresiasi biar ya ngobrolnya satu gelombang dengan Pak Bambang Suirman. Pak Bambang Suirman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Mas Adin. Okay. Balik juga tadi pakai baju merah sama nuansa NU. Ijo-ijo, Pak. Iya, ijo-ijo nuansa NU. Jadi kita sinergi. Oh, gitu. Tapi asli sama NU tak sih, Pak? Oh, asli. Saya itu wakil bendara ranting NU. Oh. Iya. Amanah itu yang selama ini saya pegang betul. Sebelum itu ketika masih masih pemuda atau masih muda, sempat nggak jenengan berproses lewat entah Ansor ataukah Banomnya NU yang lainnya? Enggak. Kalau kecil saya dulu kan nggak NU nggak segencar sekarang. Saya dulu masuknya tidak di NU. Saya dulu itu Karang Taruna. Oh, Karang Taruna. Jadi juga remaja masjid, karena juga remaja masjid apa? Tidur di masjid, kalau pas subuh diobrak-obrak, itu remaja masjid kalau zaman dulu. Pak Lurah, jenengan atau Pak Kades Bambang Suirman, jenengan di usia sekarang usia berapa? Usia 56. 56 tahun. Kayaknya ini masa-masa periode terakhir jenengan mengabdi ya di sini. Iya, saya sudah 3 periode ini. Terus alhamdulillah sampai hari ini yang ketiga ini ya kurang lebih 11 bulan. 11 bulan. Ya. 11 bulan. Ini sudah tidak bisa nyalonkan lagi ya Pak ya? Sudah nggak bisa karena aturan di undang-undang itu 3 kali dilantik dan 3 kali seumur hidup itu sebagai batasan akhir. Oh, nggak bisa untuk itu. Iya. Pak, di sisa-sisa kalau seandainya kita flashback ke ke masa-masa awal jenengan, khususnya periode ketiga itu kan ada menurut saya janji-janji politik. Kira-kira di antara janji-janji politik jenengan sudah berapa persen atau apakah sudah semuanya terrealisir, Pak? Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Selama jabat yang ketiga kali ini, visi misi saya, program-program saya sudah melampaui. Oh, melampaui ya? Melampaui. Program yang dulunya belum kita programkan, alhamdulillah sudah kita laksanakan. Bener Pak, itu Pak. Betul. Gak maksud saya suatu saat orang warga yang nagih gitu tuh kan. Silakan. Insya Allah dalam waktu dekat juga setiap rutinnya Yasin Tahlil, alhamdulillah. Sudah mungkin karena waktu Omikron ini bisa berlalu. Iya. Rutinan Yasin Tahlil alhamdulillah sudah berjalan. Alhamdulillah di Pasar Pelu ini mudah-mudahan tidak ada. Amin. Sehingga rutinan Yasin Tahlil yang selama ini sebagai sarana kami untuk mensosialisasikan apapun program desa, dan mungkin detik terakhir saya menjabat ini akan saya tanyakan kepada semua
warga yang ikut Yasin Thailand. Kira-kira masih hutang apa sih saya? Kalau memang masih hutang, masih ada 11 bulan, akan saya selesaikan. Terima kasih Pak, karena memang itu komitmen Pak. Ya, janji politik pasti akan ditagih seperti itu. Di 11 bulan ini atau target pada apa ya? Anggaran desa jenengan ini untuk sisa-sisa waktu masa kepemimpinan ini apa Pak yang sekiranya yang ingin jenengan apa ya? Bidik atau menjadi apa ya target untuk menyelesaikan di sisa 11 bulan ini? Untuk program saya yang paling akhir ya. Iya. Paling akhir ini ada Pacar Peluk ini 2 tahun ini ada Posyandu DGJ. Oh, Posyandu DGJ. Posyandu orang dengan gangguan jiwa. Kalau Pak dijelaskan Pak itu Pak. Selama ini mungkin di Kecamatan Megalu yang Posyandu GJJ ya. Iya. ODGJ yang mandiri. Cuman di Desa Pacar Peluk. Maksudnya mandiri itu gimana Pak? Dibiayai oleh desa. Nuwun sewu, untuk program yang di Pacar Peluk itu memang sudah dianggarkan di DD atau ADD Pak? Dari DD. Oh dari DD. Posyandu GJJ itu kita karena Pak itu gini, Mas Adin. Kita itu berangkatnya dari NU. Iya. Kita tahu apa paling tidak nawa itu saya. Iya. Apa yang saya berbuat bisa berbuat untuk orang lain. Iya, iya. Yang selama ini mungkin tidak jadi perhatian warga kita. Ada kalau dikalkulasi dengan apa itu tingkatan sakitnya. Itu di Pacar Peluk ini ada 15 orang. Ada 15 orang, Pak. Ya. Putra putri Pak itu, Pak. Putra putri. Ada satu yang harus perhatian khusus. Iya. Namanya yang di Peluk ini. Iya. Itu sehingga perlu perhatian khusus. Jadi setiap 1 bulan sekali kita yang tahun kemarin itu kita cuman kunjung ke rumah, kita mandikan, kita rapikan rambutnya yang itu kita mandi semuanya, kita bersihkan semua, baru kita obati, terus kita kasih sedikit sebagai gizi untuk 1 bulan sekali untuk kita kasih makan. Itu. Diberi obat itu obat apa Pak kira? Ya, obat penenang atau apa Pak gitu? Khusus yang 1 orang ini memang bulan khusus itu obat penenang sampai itu setiap bulan. Nah, tiap bulan kalau toh yang kemarin itu 2 minggu sekali. Kita harus datang ke rumahnya. Kalau yang 14 itu kategori ya sedang-sedang saja lah, karena di situ ada keluarganya itu. Kalau yang 14 itu tetap apa ya? Ada anggota keluarganya ya? Yang ngopeni gitu ya? Ada yang ngopeni. Ada semua ada. Tinggal 1 itu memang kondisinya memang sudah ditinggal orang tuanya. Itu kewajiban kami perintah desa hadir. Dulu apa Pak yang melatar belakang pemikiran apa kok kemudian membidik program Posyandu ODGJ itu? Berangkatnya gini. Saya melihat di antara warga kami yang belum selama jabat kepala desa siapapun yang itu belum ada yang memperhatikan itu. Tergerak hati saya untuk itu tadi loh, kapan kita bisa berbuat baik pada seseorang, apa manfaat diri saya jadi selama jabat jadi kepala desa. Itu yang mendasar itu. Iya. Kemudian Pak dalam operasionalnya itu Pak dengan melibatkan siapa saja Pak? Ada dari kader-kader yang kader tangguh saya. Siapa yang mau memandikan? Benar Pak. Suatu amal yang mulia. Ngedusi anaknya belum tentu mau. Iya sih Pak. Saya sendiri, paling ngedusi anak saya pasti diwakili. Tapi sekarang itu memandikan yang kondisinya jangan tahu sendiri. Tiap hari seperti itu, rambutnya seperti itu. Nanti ada, kalau memang ada film khusus untuk pada waktu kita. Itu nanti Ivan Pak. Bisa. Jadi Ivan atau Mas Rudin atau ya, maksudnya yang pakai kamera gitu Pak. Itu perlu. Memang setahu saya Pak, memang kayaknya di Kecamatan Megalu ya hanya di Pacar Peluk ya Pak? Kalau di Kecamatan Megalu cuma Pacar Peluk. 13 desa cuma Pacar Peluk. Ada
Sudimoro itu memang binaan dari Puskesmas. Oh, binaan. Semua biaya dibiayai oleh pemerintah. No, saya Pak, untuk penganggaran khusus posyandu ODGJ itu sampai berapa Pak dinjenan anggarkan? Yang tahun kemarin itu 24 juta, itu karena kita 8 juta. Terus yang sekarang tahun kedua ini 24 juta. Yang kemarin cuma bisa kita periksa, kasih obat tidak begitu. Karena tahun ini kita betul-betul kita fix betul, sehingga paling tidak sehabis masa jabatan saya sudah ada kelihatan manfaatnya. Gitu. Sekarang alhamdulillah kita bisa bawa yang bersangkutan dulu itu kita datangi, kunjungi ke rumah-rumah. Sekarang ada sebagian yang 14 itu bisa ke balai desa, kita ajak senam bareng-bareng. Oh iya Pak, menarik. Gitu loh. Kita periksa, jadi dulunya kita periksa ke rumah. Sekarang yang bersangkutan didampingi oleh keluarganya ke balai desa. Kita periksa, setelah kita periksa, kita ajak senam bareng-bareng. Setelah itu makan bersama. Betul. Selesai. Ada target saya yang belum terselesaikan. Maksud saya di antara 14 orang itu butuh kesibukan. Butuh kesibukan, kita kasih keterampilan. No, saya Pak, yang 14 itu ibaratnya kalau dijak ngomong tuh masih nyambung. Bisa, masih nyambung. Cuman satu itu yang nggak nyambung, yang 14 nyambung. Oh, tapi lab-lab pun Pak. Ya, itu. Ada nyambung, ada. Pak, gitu ya. Yang 14 itu kalau selama ini itu mengetahui kalau beliau termasuk orang yang ODGJ itu dulu itu gimana? Mendeteksinya itu ya? Mendeteksinya gini, kita kan perangkat desa. Iya. Kira-kira kan kategori gangguan jiwa kan tidak harus gila. Iya, mau ada banyak. Ada batasnya. Ada anak itu pendiam sampai saat berapa, nah itu kan termasuk gangguan jiwa. Ya orang-orang itu yang kita selama ini kita inventarisir di perangkat desa. Setelah ketemu sehingga 15 orang itu kita deteksi betul sampai kita datangkan spesialis kejiwaan yang datang ke kita, dibantu atau dibantu. Dan memang secara medis memang 14 itu memang ada gangguan gitu ya, ada gangguan ya. Diem. Jadi bukan karena karena kreativitasnya perangkat desa untuk mendeteksi ya, bukan ya. Jadi tapi ada ahli yang itu. Oh iya betul. Jadi, karena ini kan sensitif sih Pak. Iya, kita berangkat dulu ke yang bersangkutan keluarga juga kita pakai. Iya sih Pak. Menjustis orang itu ODGJ kan juga pakai. Betul. Tapi alhamdulillah kita dekati keluarganya dulu. Ini loh ada seperti ini, ada posyandu ODGJ kalau keluarganya dengan kita gembor-gembor. Maksudnya di majelis taklim itu kita gembor-gembor. Kalau gangguan jiwa itu bukan orang gila. Tok. Tapi keluarga jenengan, anak jenengan yang diem di kamar, itu termasuk gangguan jiwa. termasuk kita sendiri meneng gangguan jiwa. Pak, 14 atau 15 orang itu keluarganya kooperatif nggak Pak? Alhamdulillah, kemudian kooperatif. Kata awal-awal gimana Pak? Awal ya namanya orang di itu kan ya gimana ya, belum bisa terima, tapi kita kasih penjelasan dan hasilnya ada. Khususnya yang 14 itu Pak, kalau yang satu itu kan memang jelas karena perilakunya sehari-hari kan tampak kita seorang awam kan. Yang 14 itu dulu ibaratnya data awal itu didasarkan pada apa Pak? Data awalnya itu loh, oh ini ada potensi ODGJ itu. Makanya Pak perangkat desa kan. Iya. Ini kira-kira masuk enggak? Ini masuk enggak? Makanya sebelum perangkat desa itu mendata, kita kasih wawasan dulu. Kita mana ada ahli jiwa itu, ODGJ termasuk apa saja sih? Nah, itu jalan perangkat desa itu. Yang 14 itu Pak, yang 14 khususnya itu ada nggak Pak yang gejala sampai ngamuk-ngamuk Pak? Ada. Jadi sampai kadang-kadang jam 11 malam ada laporan dari warga, Pak, si A ini ngantem mukul-mukul pintu tanda. Datang kita ke sana jam 1 sampai jam 1 malam. Gitu ya Pak ya. Apa maksudnya gejala mereka juga gitu ya. Maksudnya agak lost control gitu ya. Memang namanya putus gak itu. Kalau pas
bagus ya, bagus. Kalau pas acara senam bareng-bareng gitu itu ketika mereka lagi on atau lagi on kalau lagi off nggak berani kita, nggak berani kita, ambil risiko. Senamnya ada instrukturnya nggak, Pak? Kalau yang teman-teman di GC? Dari kader-kader itu. Oh, dari kader-kader. Serba bisa. Sudah berapa kali Pak diajarkan senam, ya, Pak? Setiap bulan. Oh, setiap bulan. Ada. Dari setahun ini setiap bulan kita ajak senam. Dari kader-kader itu bisa meriksa kita, sudah tensi, bisa kondisi bagaimana, sampai terakhir saat dia katakanlah agak aktif. Iya. Langkah apa kita sudah kita hitung. Iya. Masuk Pak Kadus perangkat desa itu mendampingi. Seperti layanan dari pemerintah desa kepada para disebut apa ya gitu, warga atau pasien, warga ODGJ gitu itu kan nun sewu kan itu bukan dalam rangka penyembuhan ya Pak ya, bukan ya, hanya ibaratnya memperlakukan dia manusia sebagaimana manusia ya Pak ya Pak gitu loh ya. Kalau penyembuhan kan ya kayak ya rumah sakit, iya, rumah sakit ada warga di daerah Soko itu selama kita pantau namanya ya tadi kadang putus itu ngamuk kita karena untuk penyembuhannya kita ke rumah sakit dengan segala apapun risiko kita bawa ke sana gendong jadi apalagi cewek sekalian Pak. Di antara 15 itu usia rata-rata Pak? Masih muda atau ada yang sudah? Ada sudah keluarga, ada yang masih remaja. Sudah keluarga Pak? Ada keluarga ada. Ya, punya anak? Punya anak. Gitu. Punya anak. Jadi ada yang muda itu yang belum menikah itu ada 1, 2, 3, 4. Iya. Laki-laki 2, perempuannya 2. Bu Bidan kok mau Pak ceritanya? Ya karena Bu Bidan itu melihat kita berbuat kan nggak mungkin. Oh. Karena Pak saya lihat bagaimanapun juga tenaga lapangan apalagi urusan medis kan beliau kan ujung tombaknya ya. Selama ini sangat support ya Pak ya. Aku dengar. Ya sama-sama kerja bareng-bareng kerja jadi support. Kan kalau jalan nggak bareng kan nyinting. Iya. Bu Bidan. Saya sebenarnya pengen Pak, suatu saat saya pengen ngobrol-ngobrol dengan Bu Bidan siapa namanya? Bu Eri Purwanti. Bu Eri Purwanti. Itu dalamnya Bunti Pak itu? Dia di Polides. Dia asalnya orang mana itu? Aslinya Blitar. Aslinya Blitar. Dia itu kan di sini. Terus alhamdulillah juga aktif. Desa aktif, dia aktif jalan. Status keluarganya tetap Blitar? Statusnya Blitar. Oh Blitar gitu ya. Iya, saya memang tertarik dengan posyandu UDGJ ini karena memang itu Pak ya nggak banyak atau ya jarang lah ya orang yang kalau posyandu UDGJ itu nyari kerjaan iya sih Pak orang enak-enak itu nun sewu Pak tapi kan nun sewu untuk teman-teman kader kemudian juga Bu Bidan kan pastikan ada tanda petik apresiasi dari pemerintah desa melalui anggaran desa kan Pak? Iya. Oh ya wis Pak. Ya. Tapi nilainya kan tidak seperti itu. Oh iya nggak melihat kader-kader itu tidak melihat dari situ. Iya. Jadi kemanusiaan harus kita tanamkan itu satu. Selama kamu hidup apa yang kamu berbuat pada orang lain bermanfaat apa itu jadi sehingga kader-kader juga wah kadernya ada gede-gede waktu ada yang berontak saya memang terus terang saya mengapresiasi ke komitmen atau semangatnya teman-teman kader. Saya sempat gini ngomong, Mbak Bu nanti setelah ini yo muga-muga jenengan tetap komitmen Bu. Karena bagaimanapun juga nanti ini kan jabatan politik yang kemudian akan terus bergilir gitu ya nanti ya karena ini api iman Pak naik ga nanti tergantung manajernya lah ya betul warga itu kader itu mau berbuat gimana kan tergantung betul ya selama manajernya itu bisa memanage betul terus juga memberi contoh di depan, saya kira nggak mungkin.
Karena cari orang yang mau susah loh, Pak. Kita bina itu gak selama jabat saya pertama baru kali ini. Iya ya Pak, jenengan periode pertama belum ada kader ya? Belum ada. Yang adanya apa PKK ya? PKK pertama, kedua. Seperti itu ya. Kader itu memang apa ya? Memang diprogramkan oleh pemerintah kabupaten ta? Memang ada aturan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan, iya, untuk ibu-ibu PKK itu namanya kader. Jadi pengurus PKK yang jadi pengurus apa ya, membidangi pos-pos itu, itu namanya kader itu aja. Oh sebenarnya itu mereka adalah kader-kader PKK. Satu anggota pengurus PKK. Oh. Yang kita kader. Mau namanya gini lah ya. Di PKK dia kalau pas PKK jadi pengurus PKK. Kayak anak-anak kita. Iya. Kalau di Karang Taruna. Karang Taruna. Ada Remas. Iya, Remas ganti penuh. Oh iya, nggih. Seperti itu nggih. Ada berapa jumlahnya Pak kader itu, Pak? Kadernya 50. Nah, 55. Itu dari semua lembaga. Alhamdulillah di Paterpulu itu semua kegiatan pos itu ada. Khusus untuk yang ODGJ ada berapa, Pak? Yang ODGJ ada 11. Ada 11. Ya, 11, kadusnya 4, terus itunya 7. Ibu-ibu terutama, yang kadernya kadusnya kan laki-laki kadernya, kadus itu. Yang ibu-ibu itu 6 itu. Plus Bu Bidan 1. Untuk tahun anggaran 2022 ini, kegiatannya sudah berjalan apa Pak? Untuk kasus ODGJ Pak? Sama rutin setiap bulan. Jadi setiap bulan itu rutin datang ke balai desa, ke posyandu ODGJ, diperiksa, terus setelah diperiksa dikasih keluarganya, ini obatnya harus diminum, kita ajak senam bersama, kita pulang kita kasih untuk sekedar untuk makan lah, biar cekak no oma sambel sekali walaupun tidak seberapa nilai gizinya ada lah. Mereka datang sendiri atau ada yang datang sendiri? Yang dulu diantar keluarganya, kalau datang sendiri, ada yang tetap datang keluarga karena perempuan di suaminya yang ikut. No, saya Pak, nah mereka datang sendiri itu ketika datang ke balai desa ya Pak? Itu piye Pak ekspresinya Pak? Terus piye Pak? Awal itu, kalau takut. Kan ijek lab sih Pak. Tapi sekarang sudah alhamdulillah. Jadi waktunya hari apa diperintah oleh kadang-kadang kader, kadang-kadang Bapak kami kadus itu ya. Itu sudah datang sendiri. Diundang jam 8 itu ya, jam 9, jam 8 ya. Itu jam 7 sudah datang. Oh, enak. Kalau kan beda dengan yang kita. Jam 8 sudah datang. Itu lebih aktif itu. Mungkin bila perlu Pak diberi kaos Pak suatu saat Pak. Kayak seragami Pak. Ada. Menarik. Tahun ini kita kasih kaos. Iya, jadi ketika senam itu kan menarik juga. Siapa ngerti meskipun mau mungkin dia ngerti ya Pak. Sudah bisa interaksi Pak. Oh iya. Bisa tersenyum, kita senyum, dia tersenyum, kita juga ngerti. Ya kadang-kadang itu kata-kata putus. Alhamdulillah sudah tinggal satu itu yang memang betul-betul apa ya ekstra gitu. Karena saat maunya kita ini dibawa ke RSJ Lawang. Tapi ada keluarganya. Keluarganya yang enggak. Kita itu. Kita maklumi lah. Kemudian tiap bulan itu masih mandikan. Kita datang dengan Bu Bidan dan kadang-kadang kita mandikan. Khusus yang satu itu Pak. Itu ketika dimandikan, mereka gak gelem Pak? Enggak mau dia tuh. Kayaknya ini gak mandi. Kalau nggak 1 bulan sekali mandi. Haduse menentani Pak. Ya Pak, ketika mandikan berontak gak dia? Berontak. Sama ketika harus apa ya? Iya Bu Bidan, terus kader-kader Pak Kadus itu, kader-kader yang lain yang pada itu kan biasanya dia itu kan didatangi rame-rame, berontak. Tapi kalau pendekatan itu teknik, jadi pendekatan pertama yang terdekat, setelah itu Bu Bidan masuk. Nah, kalau kadang-kadang moodnya dengan saya, ya saya masuk, itu aja. Oh, itu sebulan sekali Bang. Sebulan sekali.
Berarti ya dia adik mandinya ya sebulan sekali, Pak? Sebulan sekali, kalau keluarganya sebulan sekali. Tapi menurut saya, Bu, untuk yang satu itu, untuk urusan makan kan ada keluarganya itu. Ada keluarganya juga. Jika kita bantu walaupun sekedar kita kasihkan kepada berupa beras, biar yang ngirim itu ada budi atau apa itu. Setiap hari ya. Setiap hari, jadi ada yang makan setiap kali sehari. Jadi untuk urusan makan kan memang. Nggak ada masalah. Itu. Ini program bagus, Pak. Sisa jabatan jenengan tinggal 11 bulan. 5 Desember 2022 saya selesai. Ya, kalau saya sebagai warga ya Pak, ya nanti siapapun nanti yang terjadi ya mungkin itu perlu disonding. Selama itu. Iya, Pak. Yes, gini loh, Adit. Selama itu nanti kita bisa masuk ke pengganti saya. Ya tetap kita, untuk yang satu tetap kita berbuat lah. Kalau bukan dari nggak mau dimasukin sama ya kita nggak. Itu. Tapi kadang-kadang kan apa ya, setiap pemimpin itu kan pengen punya apa ya, bahasa kerennya legacy, Pak, tinggalan, Pak. Ya apa kan ngene ODGJ engko bayangane ku suir. Label itu ya. Iya. Ya itu, makanya program itu ya, Posyandu itu yang mungkin belum pernah ada. Itu sebagai, makanya saya tadi sampaikan pengganti saya. Iya. Kalau saya masukin soal saran saya itu mau kita bantu. Kalau sudah tidak berarti ya. Menarik kok Pak itu kan. Jadi kan ya ini real untuk kemanusiaan. Iya. Oh iya Pak, kemarin saya sempat ini agak menyimpang. Saya ingat apa ya? Untuk memandikan jenazah itu sudah ada tiap dusun, Pak? Sudah. Jadi anggaran untuk COVID itu, kebetulan ada yang silpa. Sehingga daripada ada kepentingan yang mendesak karena di Pacar Peluk itu ada 3 dusun yang tahun kemarin baru 1 yang kita pendidikan karena pada waktu itu ada yang meninggal karena COVID. Terus kita pelajari semua kan meninggal itu kan pasti ada yang berpenyakit. Takutnya penyakit itu ada yang menular atau tidak. Kita jaga dari sisi kesehatannya. Terus juga kita jaga dari sisi kesucian. Biasanya kalau orang memandikan jenazah kan nggak mungkin pakai baju yang bersih. Iya sih, Pak. Itu yang biasa. Sehingga kita mulai dari semua dusun di Pacar, Peluk, Soko dan sudah ada. Sudah ada ya Pak itu? Sudah ada. Tinggal sekarang tuh Pak, ini kan ya sosialisasi Pak, agar itu efektif. Dan menurut saya kan, saya mungkin sebagai pengurus NU itu ini menarik untuk tetap disosialisasikan. Jadi tidak hanya sekedar dalam kondisi darurat tertentu, tapi sehari-hari seharusnya memang Pak, gitu. Ya itu makanya mindset kita, warga kita kan belum itu. Untuk merubah itu yang masih butuh kita waktu. Untuk mensosialisasi kepada warga ya itu area Majelis Taklim itu ya karena memang Pak, ya kalau saya kan perspektif saya kan lebih ke fikihnya kan ya seharusnya memang seperti itu Pak, itu lebih higienis, kemudian ya lebih efektif dibandingkan dengan di pangku. Iya, di pangku. Makanya perlu ini terus disosialisasikan. Dan saya juga Pak melalui itu pasti Pak. Saya tuh ini menarik karena kan ini sejalan dengan prinsip syariah dalam tata pengelolaan atau tata pengurusan jenazah. Jadi seperti itu. Jadi idealnya ya wis nuwun sewu ya kudune ya aja dipangku meneh gitu loh ya. Itu butuh waktu. Butuh waktu ya. Kerja kita betul Pak. Jadi mindsetnya itu seandainya nuwun sewu nanti tidak semua anggota keluarga ya mangku atau tidak lagi mangku. Ya tinggal sekarang yang ngosok-ngosoki ya. Bersihkannya lebih bersih. Betul ngosoi gitu. Membersihkan, bantu Bu Mudinya kalau perempuan, Pak Mudinya yang bantu itu. Tidak mangku yang tidak
maaf ya, tidak ada artinya untuk si jenazah betul, nggih. Saya sendiri memang apa ya? Saya sebagai guru agama itu ketika menerangkan kepada anak-anak mempraktekkan di kelas itu memang saya sampaikan bahwa sebenarnya praktik kita itu tidak efektif. Khususnya praktek yang terjadi selama ini itu dengan dipangku. Ribet ya Pak. Gitu. Iya. Ya itu maksudnya pengen resik tapi tambah gak resik. Ya, apalagi mau berangkat pasti gak mau yang kotor. Lah ya seperti itu. Nah, mungkin mau mandikan ganti yang baju yang bersih, yang bagus, yang pasti yang kadang-kadang daster suwek, kadang-kadang celana pendek yang masih robek-robek. Kembali lagi ke masalah posyandu ODGJ Pak. Selama ini bagaimana Pak respon masyarakat Pak? Alhamdulillah masyarakat membantu. Jadi dengan kita keliling ke rumah-rumah yang terkena ODGJ itu, respect sekali, respon sekali pada warga itu, termasuk yang satu itu pembantu nggak mau kalah dengan pemerintah desa. Nah, jadi ada sodako dari itu timbul ke gotong royong itu. Ono gak pasti ngerecoki Pak? Manusia. Biasanya kan sewu sih. Ya apa kan ketika iki kan makanya sudah kamu daftar jadi perangkat desa. Siap. Tidak ada nek kasane wong Jawa Mas. Napa iki jenenge? Tempat sampah. Yang bagus dibawa ke tempat yang nggak ada. Itu umpamakan perangkat desa. Ya ada aja manusia. Oh iya nggih Pak. Iya. Tapi tetap jalan aja Pak karena ini bagus dan memang real bisa dirasakan manfaatnya. Seperti itu. Oke Pak, sebagai mungkin penutup Pak, mungkin jenengan bisa menyampaikan apa pesan-pesan atau apa terkait dengan apa yang kita obrolkan ini kepada seluruh khalayak. Monggo Pak. Terima kasih Mas Adin. Saudara warga Pacar Peluk, mari kita tetap seperti kondisi sekarang ini. Musim pandemi yang sekarang ini, tolong betul jaga protokol kesehatan, terutama kalau tidak begitu penting sekali, tidak usah keluar. Toh sekarang ada yang sudah vaksin kedua, 2 kali, dan waktunya sudah 6 bulan, silakan menghubungi pemerintah desa atau bidan desa untuk dilaksanakan vaksin ketiga booster. Itu imbauan kepada seluruh warga Pacar Peluk. Biar apa? High immunity-nya di Pacar Peluk tetap kita jaga. Kenapa? Kalau semua bisa jaga, kegiatan rutin di masyarakat bisa terlaksana seperti sedia kala. Terkait dengan ODGJ kepada semua warga, ODGJ itu bukan harus gangguan jiwa orang gila. Perhatikan anak saudara siapapun yang ada perubahan perilaku, misalnya dia ceria, dia gampang interaksi, setelah itu diem duduk di dalam kamar minimal 2 hari 3 hari harus panjenengan hubungi bidan desa atau pemerintah desa, akan kita tidak lanjuti untuk pemeriksaannya. Iya. Itu siap. Wah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi obrolan saya dengan Pak Bambang Suirman, Kepala Desa Pacar Peluk yang tinggal 11 bulan akan mengakhiri jabatannya Pak. Semoga husnul khotimah. Amin. Ya, husnul khotimah itu bukan kematian Pak, tapi adalah happy ending untuk jabatan jenengan. Ya, dan jenengan bisa memberikan legacy yang baik untuk kelanjutan berikutnya, tentunya untuk kemaslahatan masyarakat Pacar Peluk. Demikian obrolan saya Pak Guru Nina dengan Pak Bambang Suirman di rumah beliau sambil ngobrol. Sayangnya nggak ono camilan nih. Saya sedang puasa, jangan puasa mboten Pak? Ya. Alhamdulillah kami sedang puasa. Sebentar lagi akan berbuka. Demi salam dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak. Pak digawe meneh Pak. Wah, iki jaga contoh. Matur nuwun Pak.